Halo, selamat maghrib menjelang malam. Bang Ojek ada di lingkungan Akademi Angkatan Udara di pelataran parkir Masjid Anur. Kebetulan orang tuanya Joy itu ya cucu nggak langsung dari gua, diterima di AAU dan mereka ya siapa tahu mereka diberi kesempatan sembahyang atau sholat maghrib atau isya kita bisa ketemu apa ya bersapa sebelum kami kembali besok ke Jakarta. Tapi kali ini Bang Ojit mau membicarakan tentang bencana banjir, terutama banjir bandang, longsor di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sangat disayangkan, begitu banjir sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu, korban sudah puluhan orang meninggal, sekitar 40-50, belum ada yang hilang. Lalu kerugian begitu luar biasa, properti, mobil, dan beberapa infrastruktur damage, terutama jembatan yang putus dan sebagainya. Hanya Bang Ojit mau mengatakan begini, pasti ada suatu kegiatan di hulu hutan atau di hulu sungai, ya, entah itu kegiatan berizin atau tidak, tapi setidaknya ada suatu kegiatan tidak termonitor, ya, tidak ada tim yang memantau. Jika dibiarkan berlarut, pasti akan terjadi bencana jika turun hujan dengan kapasitas besar. Ingat, bencana hidrologi adalah bencana mayoritas yang terjadi di Indonesia. Dan Sumatera itu cuma ada tambang, kalau menurut pemantauan gue, emas dan batu bara, dan juga kayu. Kemarin di TikTok itu gue lihat ada berapa gelondongan kayu, ada yang sebesar sepanjang pohon kelapa dan lebar lebih dari 1 meter, diameter 1 meter, dan sudah digergaji secara rapi. Artinya ada mesin pemotongan yang masif di sana. Nah, untuk suatu tambang atau bukan lahan area di hutan, pasti ada izin-izin terkait, pastinya dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu kalau untuk tambang pasti ada juga izin KLHK, ISDM. Nah, Pak Prabowo sebagai presiden harusnya memanggil perusahaan-perusahaan yang terlibat atau disangkakan. Kemarin juga ada orang yang mengupload tentang Google Maps, berapa perusahaan sudah terindikasi, perusahaan apa saja, terutama tambang ya dan pembukaan lahan. Panggil saja itu petingginya dan juga KTT, Kepala Teknik Tambang, kalau bisa juga tim HSE-nya, kepala HSE, Health, Safety and Environment. Mereka yang pasti harusnya paham, kalau bukan begini, kira-kira terjadi curah hujan akan terjadi apa. Itu satu. Kedua, gue lihat izin-izin ini harus diteliti atau dilihat izinnya apakah tim kementerian yang terlibat itu sudah mempelajari AMDAL-nya, ya, dampak lingkungannya jika terjadi kegiatan penambangan atau pembukaan lahan baru di hutan, terutama di Bukit Barisan. Nah, yang ketiga, sejak ini terjadi bencana beberapa hari yang lalu, gua nggak lihat ada tim BNPB yang turun. Padahal, setahu gua ada kantor BNPB di Aceh dan Padang, juga Nias, pasca tsunami Aceh. Nah, inilah yang sepertinya orang Indonesia atau bangsa Indonesia tidak begitu peduli dengan dampak lingkungan jika terjadi suatu kegiatan yang berdampak nantinya ke bencana. Nah, ini kalau gue bilang udah bencana nasional karena udah 3 provinsi yang terlibat, yang terkena, dan saudara-saudara yang ada 3 provinsi tetap tabah, berdoa, pasti Tuhan akan tolong. Nah, untuk Pak Prabowo, turunkan tim, diberdayakan lagi BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gua pernah di hire BNPB lewat AIFDR, Australia Indonesia Facility Disaster Reduction 2015, untuk pembenahan warehouse management. Nah, waktu gua kunjungan ke gudang BNPB Cilitan dan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, itu orang-orang provinsi yang terlibat di sana atau orang BNPB sepertinya juga tidak peduli atau agak cuek dengan materi yang gue sampaikan. Mereka gue lihat hanya hadir, ambil uang hadir, lantas keluar merokok. Yang harusnya gue kasih training session jam 9 pagi, itu molor sampai jam 10. Itu benar-benar sampai, maaf ya, gue sih oke aja karena gue dibayar, tapi gue lihat kok kayak gini. Padahal mereka itu tulang punggung di Indonesia untuk penanggulangan bencana.
ya. Jadi tolong BNPB, Kepala BNPB Indonesia, coba lihat peta-peta area yang berdampak ke depan, lalu logistiknya diperkuat, dipangkas birokrasi, tidak usah pakai tanda tangan Kepala BNPB Provinsi jika terjadi bencana, cukup PJO-nya atau orang yang bertugas di lapangan. Tentang audit pemakaian laut nanti aja itu, yang penting nyawa orang ditolong dulu. Nah, itu yang pernah gue ajarkan waktu gue training, bahwa ada aturan birokrasi yang harus dipangkas jika terjadi bencana seperti yang terjadi di 3 provinsi. Tidak usah menunggu tanda tangan atau approval dari provinsi, kepala provinsi BNPB untuk mengeluarkan aset, misalkan perahu karet, bantuan logistik yang sistemnya one pack for food. Jadi dalam satu kantong ransel itu udah ada makanan siap saji, tinggal dimakan entah pakai air panas atau apa seperti Indomie segala macam. Itu harus cepat. Nah, yang gue sayangkan untuk sekelas NTT waktu itu, gue lihat gudangnya kurang memadai dan stoknya juga kurang memadai, terutama untuk penyediaan perahu karet. Ingat, seperti di NTT itu ada pulau-pulau kecil, Alor Selatan, Alor Utara, itu pulau kecil-kecil harus pakai transportasi yang cepat, misalnya helikopter. Nah, harus diberdayakan. Nah, seperti di Sumatera Utara, di Sibolga, Aceh, Padang, itu berapa orang saya lihat kasihan. Ada gambar seorang ibu-ibu dengan bayinya menjambrang, bahkan ada orang yang naik ke atas pohon. Nah, itu gue lihat nggak ada orang BNPB satupun yang menolong. Nah, juga diberdayakan dari tim TNI. TNI kan maaf ya, saat ini tugasnya tidak dalam berperang, kecuali lawan OPM di Papua. Diberdayakan saja dari kegiatan latihan tempur ke latihan menolong orang. Jadi di saat bencana, ratusan TNI kalau perlu diturunkan bahu-membahu dengan perahu karet menolong. Nah, Pak Prabowo, tolong Kepala BNPB Nasional itu digalakan lagi kinerjanya untuk membentuk tim reaksi cepat, ya, Emergency Response Team, ya, ERT. Ya, itu harus dipercepat, dan gudang-gudang di setiap provinsi diberdayakan untuk stoknya. Juga yang satu hal yang gue lihat, itulah Indonesia ini kalau ditata dengan baik ke lingkungannya, tidak mungkin terjadi bencana seperti ini. Karena Indonesia notabene wilayah yang aman, di atas permukaan laut daratannya. Ada beberapa juga saya lihat tidak seperti Belanda. Belanda itu 100% wilayahnya di bawah laut, makanya namanya Nederland, daratan di bawah. Nah, mereka itu punya keseriusan cukup tinggi, karena bila mana ada bendungan yang bocor atau waduk yang bocor tidak ditangani, maka habislah Belanda. Terutama untuk provinsi utara, Flevoland, Gelderland, itu sangat bersinggungan dengan Noordzee atau Laut Utara. Nah, contoh kasus di Amsterdam itu kita sebut, kalau yang pernah ke Belanda, Eitunnel. Eitunnel itu terowongan lalu lintas mobil kayak di Casablanca begitu. Di atas itu laut, kapal-kapal besar ada di atas sana. Bisa bayangkan kalau itu bocor bisa hancur. Jadi itu saja dari Bang Ojit, analisanya, pertajam BNPB dan juga tim-tim yang ada di sana. Gitu aja. Selamat malam dari Bang Ojit. Bye.